Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah, NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dosen pembimbing akademik Ibu Yeniwati SEME. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama, yaitu tentang definisi NSB atau negara sedang berkembang. Yang kedua, ciri-ciri negara sedang berkembang. Yang ketiga, hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi negara sedang berkembang atau pengertian dari negara sedang berkembang. NSB atau negara sedang berkembang adalah sebuah negara dengan pendapatan per kapita yang masih rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks pengembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan dunia ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan penduduk Indonesia dan infrastruktur yang masih belum memadai. Materi yang kedua adalah tentang ciri-ciri negara sedang berkembang. Ciri-ciri negara sedang berkembang yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan rendah, sekitar 300 US dollar per kapita per tahun. 2. Jumlah penduduknya banyak dan padat per kilometer perseginya. 3. Tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi. 4. Sebagian rakyatnya bekerja di sektor pertanian pangan secara tak produktif, sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja di sektor industri, dan produktivitas kerjanya yang masih rendah. 5. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit, serta kualitasnya yang sangat rendah. 6. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya. 6. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira 1 atau 2 dekade. Baiklah, pada materi ketiga ini yaitu tentang hambatan-hambatan perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu lingkaran setan kemiskinan. Apa sih lingkaran setan kemiskinan itu? Di sini saya akan menjelaskan, yaitu negara terbelakang umumnya terjerat ke dalam apa yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan pada pokoknya berakal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah, sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan ekonomi. Kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah, yaitu hambatan yang paling erat terkait dengan pengembangan ekonomi adalah kelangkaan modal yang disebabkan oleh lingkaran setan, seperti yang tadi kemiskinan yang merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal di suatu negara. Dengan begitu, produktivitas marginalnya menjadi sangat rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata yang rendah, lalu tabungan rendah, investasi rendah, dan tingkat pembentukan modal rendah pula. Yang ketiga, hambatan sosial budaya, yaitu faktor-faktor kelembagaan seperti dampak dalam stratifikasi pekerjaan yang ketat, yang didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, ketidakcocokan dengan pola hidup, dan konsep martabat sosial yang dipegang teguh oleh kelompok kedudukan tinggi. Faktor-faktor macam ini menghalangi mobilitas sosial dan geografis yang merupakan penghambat bagi kemajuan pada suatu negara. Yang keempat, dampak kekuatan internasional, yaitu setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia. Ekspor meningkat secara luar biasa, tetapi peningkatan ini tidak memberikan sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya. Pada pihak lain,
terlalu banyak tergantung pada ekspor berarti membiarkan perekonomian rentan terhadap pengaruh internasional dan kemiskinan. Dan harga-harga produknya negara ini menjadi tidak stabil, lantaran ketidakstabilan siklus dan kesulitan neraca pembayaran. Hambatan lain dari negara terbelakang ialah pengaruh buruk investasi asing. Pihak asing mengurat habis sejumlah besar uang yang dalam bentuk laba dan upah manajemennya. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Di sini terdiri dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sih faktor yang termasuk faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu sumber alam, yaitu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang paling penting bagi di suatu negara. Yang kedua, akumulasi modal, yaitu faktor ekonomi penting. Yang kedua dalam pertumbuhan ekonomi ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang ketiga, organisasi. Organisasi ini berkaitan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Yang keempat, yaitu kemampuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan penambahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembahasan atau hasil dari teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh dan faktor produksi lain. Yang terakhir dari faktor ekonomi ini adalah pembagian kerja dan skala produksi. Spesifikasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi. Produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja membuat buruh menjadi lebih efisiensi dari sebelumnya. Baiklah, saya akan yang kedua yaitu faktor non-ekonomi. Apa saja sih yang termasuk faktor non-ekonomi itu? Yang pertama yaitu faktor sosial, yaitu faktor sosial dan budaya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat akan membawa ke arah penalaran dan skeptisme. Ia mendalamkan semangat membara yang menghasilkan penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, faktor manusia, yaitu sumber daya manusia termasuk faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Yang terakhir dari faktor non-ekonomi ini adalah yaitu politik dan administratif, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi modern, pertumbuhan ekonomi Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis, yang merupakan hasil dari stabilitas politik dan administratif mereka yang kokoh. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisiensi, dan tidak korup. Dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Baiklah, pada kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.